Kontras. Kalau mendengar kata ini, saya teringat dengan warna, ya. Istilah warna kontras itu secara sederhana dapat diartikan sebagai perpaduan dua warna yang berbeda, namun perbedaannya sangat mencolok, ya. Seperti antara putih dengan hitam dan juga sebagai macamnya. Namun istilah kontras itu tidak hanya melekat pada warna saja, bisa juga melekat ke berbagai hal yang berbeda. Seperti kalau kita melakukan sebuah komparasi atau perbandingan antara sikap si A dengan sikap si B yang saling bertolak belakang, itu juga bisa disebut sebagai kontras. Nah, kalau bicara mengenai kontras, ada yang pernah menyampaikan bahwa kenapa sih ada warna atau padu padan warna yang kontras? Yang pertama, tujuannya adalah untuk bisa membuat peluang atau probabilitas daya tarik pandangan seseorang itu lebih tertuju kepadanya. Kalau memang pengertian kontras ini kita maknai secara luas, ternyata ada juga yang menyebutkan bahwa dengan adanya kontras bisa memperbesar peluang terjadinya pengaruh atau persuasi. Bagaimana bisa yang namanya kontras ini bisa meningkatkan potensi orang-orang itu untuk menarik melihat sesuatu, ya. Kontras untuk mempengaruhi orang lain itu bisa dilakukan dengan melakukan komparasi atau perbandingan antara kondisi sebelumnya dengan kondisi sesudahnya, atau antara kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang. Seringkali pendekatan kontras ini digunakan oleh mereka yang berperan di dunia marketing atau dunia selling atau promosi, ya, yang melakukan perbandingan antara mereka sebelum menggunakan produk yang ditawarkan dengan sesudah menggunakan produk yang ditawarkan. Tentunya yang namanya kontras ini sendiri bisa menarik minat seseorang. Apalagi kontras itu sendiri terjadi karena adanya pembuktian. Oh, yang tadinya belum menggunakan produk atau layanan A, setelah menggunakan produk yang ditawarkan, itu akhirnya berubah dari yang tadinya begini menjadi begini, mencapai kondisi yang lebih baik. Karena memang sejatinya selain dari karena faktor kontras ini bisa meningkatkan daya tarik tersendiri, perbedaan dari kondisi yang biasa-biasa saja atau kondisi yang cenderung buruk menjadi baik, itu adalah sebuah hal atau sebuah kondisi yang diinginkan atau dicari. Nah, sama halnya juga dengan mereka-mereka atau barangkali salah satunya Anda yang menawarkan kepada orang lain, entah siapapun ya, entah orang yang sudah dikenal ataupun orang lain yang memang dijadikan sebagai target prospek. Ketika Anda memiliki sebuah bisnis dan bisnis tersebut memiliki opportunity yang cukup baik ke depannya, ya. Anda bisa menggunakan pendekatan dan bahkan seringkali digunakan, ini saya tidak perlu menyebutkan jenis bisnisnya apa. Kalau misalkan kita bergabung atau menjalankan usaha atau bisnis ini, kita akan mengalami kebaikan, ya, atau mengalami peningkatan secara income, secara cash flow, secara pendapatan, dengan mendapatkan berbagai macam reward ataupun bonus yang memang ditawarkan. Nah, yang perlu diwaspadai dalam menggunakan pendekatan kontras ini sendiri adalah pastikan antara kondisi sesudah dan sebelum itu betul-betul sebuah hal yang sifatnya valid. Contoh, Anda saat ini adalah boleh dikatakan sebagai orang tua yang mungkin dulu pernah berhasil menggunakan sebuah metode atau cara yang membuat, katakanlah, anak Anda itu kecanduan menggunakan gadget menjadi tidak kecanduan atau tidak tergantung dengan yang namanya gadget karena mengalihkan ke berbagai aktivitas lainnya. Tentunya para orang tua yang lainnya ini akan bisa besar peluangnya mendengarkan apa yang Anda sarankan kalau misalkan ternyata anaknya itu adalah anak-anak sendiri, ya, karena sudah ada bukti yang nyata. Maka kontras atau perbandingan antara sesudah dan sebelum atau kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang itu akan lebih besar peluangnya dalam upaya kita bisa mempersuasi atau mengajak orang lain manakala disertakan dengan yang namanya bukti atau yang namanya testimoni. Baik, terima kasih
dan sukses selalu untuk Anda semuanya.